Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Siska Ayu Kartika. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas atau mengulas sedikit mengenai teks ceramah, yakni mengenai struktur dan aspek kebahasaannya. Dikarenakan setelah Ibu lihat nilai kalian tugas pada minggu lalu, yakni mengerjakan yang pilihan ganda itu yang ada di buku PR, nilai kalian itu tidak memuaskan, yakni tidak mencapai KKM. Jadi Ibu akan menjelaskan secara singkat mengenai teks ceramah, struktur dan aspek kebahasaannya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Jadi KD yang harus kalian kuasai pada pertemuan kali ini yakni menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Kemudian yang kedua, mengkonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Nah, di dalam ceramah itu mempunyai 3 struktur ya. Yang pertama ada pendahuluan atau tesis, dan yang kedua ada isi atau rangkaian argumen yang ada dalam ceramah. Kemudian yang ketiga yakni penutup. Nah, kita akan membahas secara rinci ya, satu persatu. Nah, yang pertama itu ada pendahuluan atau tesis. Nah, biasanya di dalam pendahuluan atau tesis ini ada 2 ya. Ada untuk pembuka dan pengantar materi. Nah, biasanya pembuka ini berisi salam, sapaan, ucapan puji syukur. Nah, kemudian kalau yang permasalahan yang ingin disampaikan itu termasuk dalam pengantar materi. Karena pada soal yang kemarin kan ada pilihan ganda yang pengantar materi gitu. Nah, ada beberapa siswa yang menanyakan kepada Ibu, pengantar materi itu sama pembuka itu bedanya apa? Nah, kalau pembuka itu ada salam, sapaan, dan ucapan puji syukur. Kemudian kalau pengantar materinya mengenai permasalahan yang ingin disampaikan. Jadi secara singkat gitu. Sebelum ke intinya, biasanya si yang menyampaikan ceramah ini mengulas sedikit begitu. Kemudian ada isi. Nah, isi ini tentu saja inti ceramah yang disampaikan. Kemudian yang ketiga ini ada penutup. Nah, biasanya penutup ini berisi penegasan kembali apa manfaat dari ceramah yang disampaikan, kemudian permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Nah, misalnya contohnya untuk yang pendahuluan ini ya. Ada salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kemudian untuk yang sapaan yang untuk sapaan ini yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Dewan Guru semuanya. Kemudian kalau disambungkan dengan ucapan puji syukur, alhamdulillah atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa kita bisa melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini, bla 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 bla, seperti itu. Kemudian jika permasalahan yang ingin disampaikan ini contohnya seperti yang kita ketahui bahwasannya pemerintah Kota Pasuruan sedang mengadakan lomba kebersihan antar sekolah. Jadi saya berharap kalian murid-murid, guru-guru semuanya berantusias untuk menjaga kebersihan sekolah, bla 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 bla. Kemudian untuk isinya ini biasanya mencakup isi ceramahnya, cara-caranya menjaga kebersihan sekolah itu seperti apa. Misalnya kita dianjurkan untuk membuang sampah ke tempatnya, piket setiap hari, kerja bakti, seperti itu. Kemudian untuk penutup ini ya permohonan maaf, ucapan terima kasih, kemudian salam penutup yakni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu. Kemudian kaidah kebahasaan dalam teks ceramah itu ada 5 ya. Yang pertama menggunakan kata ganti orang, kemudian yang kedua menggunakan kata-kata teknis, dan yang ketiga menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat dan hubungan temporal atau waktu. Kemudian yang keempat menggunakan kata kerja mental, dan yang terakhir menggunakan kata-kata persuasif. Nah, mari kita bahas secara rinci satu persatu. Untuk kata ganti orang ini biasanya kan dalam ceramah itu kita harus menggunakan kata ganti orang dikarenakan
kita sedang berceramah, otomatis kita akan menunjukkan diri kita ini sebagai apa. Nah, misalnya mewakili diri sendiri, otomatis menggunakan kata ganti orangnya aku, saya, begitu. Kalau kalian mewakili kayak organisasi gitu, tentu saja menggunakan kata ganti orang yang kami. Nah, di dalam kata ganti orang ini ada beberapa ya. Ada aku, saya, dia, kami, mereka gitu. Kemudian kata-kata teknisnya. Nah, kata-kata teknis di sini itu kata-kata yang khas dalam sebuah tema ceramah. Itu tergantung dalam bidang apa kalian ceramahnya. Misalnya bidang kesehatan gitu. Pasti kata-kata teknisnya itu ada diagnosis, stetoskop, kronis dan lain sebagainya yang berhubungan dengan bidang kesehatan. Kemudian untuk bidang pendidikan di sini itu contohnya ada kurikulum, penilaian, pengajar, pendidik begitu. Nah, jadi kata-kata teknis ini sesuai dengan tema apa yang ada dalam ceramahnya. Begitu. Kemudian yang ketiga ini ada hubungan sebab akibat. Nah, jadi hubungan sebab akibat di sini itu contohnya ada jika, maka, sebab, dengan demikian, karena, akibatnya, oleh karena itu. Nah, begitu. Jadi contohnya untuk yang pertama ya, jika saya lapar maka saya akan makan. Kemudian untuk sebabnya, saya lapar disebabkan oleh saya tidak mempunyai nasi untuk dimakan, seperti itu. Kemudian ada hubungan waktu. Hubungan waktu di sini itu contohnya ada kemudian, pada akhirnya, sebelum itu. Jadi pokoknya yang berhubungan dengan waktu. Kemudian ada kata-kata kerja mental. Nah, kata-kata kerja mental di sini itu kata kerja yang dimana subjeknya ini melakukan sesuatu atau melakukan tindakan. Contohnya biasanya itu diawali dengan berdi gitu. Jadi dalam kata kerja mental di sini itu tidak peduli kata kerja aktif maupun pasif. Jadi apapun kata kerjanya itu merupakan kata kerja mental dalam teks ceramah. Contohnya melukai, melerai, bernyanyi, dikejar, disayangi, mencintai, seperti itu. Kemudian ada kata-kata persuasif. Nah, kata-kata persuasif di sini itu kata-kata yang ajakan untuk melakukan sesuatu. Jadi si penceramah ini menggunakan kata-kata persuasif untuk mengajak kita sesuai dengan apa yang beliau harapkan. Contohnya, hendaklah, ayolah, sebaiknya, kembalilah, seperti itu. Biasanya kata-kata persuasif di sini itu partikel akhirnya itu selalu menggunakan lah, tapi tidak semuanya, rata-rata. Seperti ya, hendaklah, ayolah, kembalilah. Jadi mengajak orang yang mendengarkan ceramahnya itu sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh penceramahnya. Kemudian langkah-langkah menyusun teks ceramah. Jadi langkah-langkahnya itu yang pertama menentukan topik. Jadi sebelum kalian membuatnya itu kalian harus memikirkan terlebih dahulu apa yang ingin kalian sampaikan, topik apa ya yang kira-kira menarik dan bisa menarik pendengar, seperti itu. Tetapi biasanya kalau kalian menghadiri acara atau misalnya acara rapat, otomatis topik apa yang sesuai dengan rapat kalian, seperti itu. Kemudian menentukan tujuan. Nah, menentukan tujuan di sini itu untuk apa sih ceramah ini disampaikan, seperti itu. Nah, di dalam tujuan ceramah itu juga ada dua macam. Ada tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umum ini dibagi lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada tujuan informatif, yakni berisi informasi yang ingin disampaikan. Kemudian tujuan persuasif, yakni ajakan melakukan sesuatu. Kemudian yang terakhir ada tujuan rekreatif, yakni untuk memberi hiburan kepada audiens. Jadi tujuan umumnya itu ada 3, anak-anak ya. Kemudian ada tujuan khusus. Nah, yang dimaksud tujuan khusus di sini itu lebih mendetail. Nah, contohnya seperti apa? Nah, seperti ini ya. Misalnya tujuan informatifnya itu bertujuan memberi
memberitahukan informasi atau pengetahuan apa, seperti itu ya. Nah, tujuan umumnya itu tentu saja menggunakan yang informatif, yakni tujuannya kan memberitahukan informasi. Kemudian kalau tujuan khususnya ini lebih mendetail, yakni contohnya dampak yang ditimbulkan dari adanya pembelajaran jarak jauh terhadap siswa, seperti itu. Nah, kemudian langkah-langkah menyusun teks ceramah tadi kan yang pertama menentukan topik, yang kedua menentukan tujuan, kemudian yang ketiga ini membuat kerangka ceramah. Nah, membuat kerangka ceramah ini pendahuluan, isi dan penutupnya secara kerangka aja, secara poin-poinnya saja. Kemudian yang keempat, menyusun ceramah berdasarkan kerangkanya. Jadi sudah membuat ceramahnya sesuai dengan kerangka yang kalian buat tadi, sesuai dengan strukturnya. Begitu. Kemudian ada tugas individu, yakni setiap murid atau setiap siswa membuat teks ceramah dengan tema bebas. Kemudian persiapkan diri kalian untuk berceramah tanpa membaca. Jadi tidak boleh membawa buku. Jadi kalian itu harus menguasai ceramah apa yang ingin kalian sampaikan. Kemudian penilaiannya nanti itu dilaksanakan pada pembelajaran tatap muka terbatas, yakni minggu depan. Nah, jadi setiap siswa nanti maju sesuai dengan nanti terserah ibu, entah acak atau ibu tunjuk atau sesuai absen, itu nanti kita kesepakatan nanti pada saat tatap muka. Jadi ibu harap kalian sudah mempersiapkannya dari sekarang dan banyak-banyak berlatih agar tugas kalian itu mendapat nilai yang bagus, seperti itu. Jadi sekian penjelasan dari ibu. Apabila kalian ada yang tidak paham, bisa kalian tanyakan kepada ibu melalui WA maupun chatting di Esinau. Tapi lebih ke WA juga nggak apa-apa. Nah, oke. Sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ibu ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya.